Ya, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM yang hadir mengudara untuk Anda semuanya. Hari ini, seperti di episode-episode sebelumnya, di setiap hari Kamis pukul 10, kami menghadirkan program talk show kesehatan, dan untuk edisi hari ini di 4 September 2025 bersama saya Ferdinand, kita akan membahas tentang satu topik, yaitu generasi bersih narkoba. Sekali lagi, generasi bersih narkoba atau biasanya disingkat dengan bersinar. Dan menghadirkan pembicara untuk topik ini adalah Bapak Terry Tirko Alu, yang adalah Ketua Dewan Pengawas Ahli Farmasi Indonesia Sulawesi Utara, dan juga sebagai penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Sulawesi Utara. Ini kedua kali beliau datang di studio kami. Langsung kita sapa untuk narasumber kita. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Ferdinand. Selamat pagi menjelang siang ya. Menjelang siang. Baik, Pak Terry, ini kita bicara tentang narkoba ini ya, satu hal yang boleh dikata masih menjadi permasalahan yang cukup serius ya di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara, bahkan mengglobal di seluruh dunia. Nah ini satu hal yang barangkali harus menjadi sesuatu yang diingat-ingatkan sehubungan dengan kejadian kasus penggunaan narkoba dan termasuk penyalahgunaannya. Nah di episode kali ini kami akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Terry selaku ahli di bidang ini untuk memberikan pencerahan bagi keluarga sehat ini supaya masyarakat bisa lebih mengenal, bisa mengidentifikasi narkotika itu seperti apa, bagaimana, dan kalau mungkin dibahasakan dengan 5W1H-nya itu ya. Nah, oke, kita awali dulu dengan pertanyaan paling simpel nih Pak. Apa sebenarnya yang disebut dengan narkoba? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Sebelumnya saya menyapa dulu masyarakat Sulawesi Utara dengan semboyan kami dari BNN. Ya, salam sehat tanpa narkoba. Ya, dan sekarang kita semboyan kita yang terbaru, War on Drugs for Humanity. Oke, baik Pak Ferdinand. Ini orang menyebut narkoba atau biasa juga di Kemenkes menyebutkan nafsa. Ya, narkoba atau nafsa itu adalah singkatan. Ya, narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ya, nah, kita perlu tahu narkotika itu adalah zat atau bahan baik alami maupun sintetis yang ketika dikonsumsi dapat mempengaruhi ya susunan saraf kita, ya, cara berpikir kita, maupun juga tingkah laku kita, ya. Dan jika disalahgunakan dapat menyebabkan ketergantungan dan bahkan bisa kematian kalau disalahgunakan. Kemudian ada juga namanya tadi psikotropika. Nah, psikotropika adalah obat-obatan. Dia bukan narkotika, tapi efeknya mirip narkotika. Apalagi ketika disalahgunakan. Harusnya kan dia diresepkan oleh dokter, misalkan aturan pakainya 1 hari 1 diminum malam. Tapi ini penyalahguna menggunakan dengan overdosis. Dia menggunakan misalnya sekali minum 10 tablet. Nah ini menyebabkan efeknya mirip narkotika. Tetapi psikotropika itu bukan narkotika. Ya, biar masyarakat tahu dan sampai masyarakat tidak bisa membedakan antara narkotika dengan psikotropika. Kemudian tadi bahan adiktif, ya. Bahan adiktif ada di sekitar kita, dijual bebas, ya. Ada yang namanya lem, ada yang namanya bensin, ya, dijual di mana-mana. Nah, ini bahan adiktif ini bukan narkotika, bukan psikotropika, tetapi ketika disalahgunakan dengan berlebihan, efeknya juga bisa seperti narkotika, dapat mempengaruhi susunan saraf kita, ya, dan bisa sampai menyebabkan kematian. Karena sudah ada kasus di Manado penggunaan bahan adiktif yang sudah menyebabkan kematian. Ini salah satu anak SMK. Seperti itu Pak Ferdinand. Oke, jadi kalau mau dilihat ada pembedaan antara narkotika, psikotropika, dan zat aditif ya. Iya. Kadang-kadang masyarakat mencampur aduk ya. Iya. Tapi semuanya itu mau berusaha untuk maksudnya efeknya adalah mempengaruhi susunan saraf ya, sehingga memberikan efek-efek yang lain. Iya. Nah kalau di Sulawesi Utara sendiri, menurut pengalaman dari Pak Terry ini,
Pak, narkotika apa yang paling banyak ya di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Utara? Oke, ya, baik. Di Indonesia ini peredaran narkotika karena jumlah penduduknya sangat besar, sehingga ini memang sasaran empuk dari para bandar. Dan mereka kebanyakan yang mengedarkan ini untuk yang lokal itu ganja, ya, itu ganja, itu masuk narkotika golongan 1. Kemudian ekstasi, sabu, ya, ada juga jenis lainnya kokain, tapi jarang itu ditemukan, ya, itu kokain. Kemudian ada juga tadi ekstasi, ada juga obat-obatan psikotropika yang digunakan oleh masyarakat karena dianggap lebih mudah didapatkan dan harganya lebih murah. Ya, itu yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Utara. Dan juga ada tembakau gorila, ya. Tembakau gorila itu tembakau yang direndam di ekstrak kanabis, ya. Jadi dia mengandung narkotika jenis ganja di dalamnya, seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya substansi yang dimaksud ini semuanya itu bisa didapat di mana saja sebenarnya. Kalau Iya. dilihat ya. Nah, seperti kata Pak Ferry tadi, psikotropika itu sebenarnya berhubungan dengan pengguna obat Ya, medis. jiwa ya. Jiwa, ya. Ya. Oke, Pak Ferry, ini saya masih akan bertanya lagi seputar narkotika dengan dasar-dasarnya adalah kalau misalnya seorang dengan penggunaan atau terpapar lama dengan narkotika atau psikotropik atau zat adiktif, dia kan seperti kata Pak Ferry di awal tadi itu kan menyebabkan ketergantungan ya. Nah, kategori ketergantungan itu seperti apa sebenarnya? Apakah ada standar-standarnya atau gimana? Iya, oke. Baik. Ini ketergantungan atau namanya juga kecanduan, ya. Nah, seperti seseorang misalkan suka nonton film Korea, ya. Biasa orang kalau sudah nonton film Korea, apapun aktivitas lainnya dia akan abaikan, dia akan tinggalkan. Dia lebih fokus jam begini sudah harus duduk di depan televisi nonton, ya, biar ada kejadian apa di sekitarnya dia tidak pusing lagi. Nah, ini demikian juga orang yang kecanduan narkotika, ya. Mereka yang kecanduan narkotika itu efek yang diberikan karena menggunakan jenis narkotika tertentu yang efeknya memang diinginkan ada beberapa efek, yaitu depresan, stimulan maupun halusinogen. Jadi ada 3 efek yang diinginkan untuk dokter berikan kepada pasien, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Tapi dalam penyalahgunaannya ini seperti saya katakan tadi, mereka menggunakan overdosis. Nah, ini overdosis yang sudah sering secara berkala digunakan itu mengakibatkan ketergantungan. Sehingga ketika mereka suatu waktu tidak mendapatkan saat ini, mereka akan berusaha untuk mendapatkan saat ini. Akhirnya berbagai cara dilakukan sampai timbul tindak kejahatan kriminal untuk mendapatkan saat ini, karena mereka biasa cari uang untuk beli saat ini, yang menyebabkan mereka sudah ketergantungan. Ya, jadi kalau sudah ketergantungan, ini otak kita akan selalu meminta saat ini. Dimanapun, kapanpun dia akan meminta saat ini kalau tidak kita konsumsi, ya, bagi para pecandu. Nah, inilah karena penyalahgunaan sehingga mereka terjadi ketergantungan atau kecanduan. Berbeda dengan mereka yang diberikan resep dokter. Biasa resep dokter itu sudah jelas aturannya 3x1 atau halnya diminum malam 1 dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau pecandu itu mereka terus-menerus menggunakan, Pak Ferdinand. Ya, akhirnya mereka kecanduan dan sistem tubuhnya akhirnya rusak, tidak bisa terkendali lagi, seperti itu. Ya, jadi kalau mau diibaratkan, kalau lagi pakai itu menimbulkan sensasi khusus ya. Iya, betul. Tapi kalau tidak pakai itu yang dorong bilang rasa siksa, gitu ya. Iya. Oke. Pak, ini kan sebenarnya kalau namanya ketergantungan itu seperti adiksi-adiksi lainnya, seperti kata Pak Teta yang contohkan untuk film Korea ya, dianalogikan seperti itu. Itu kan ada tahap-tahap awalnya. Nah, mengidentifikasi tahap awal itu bagaimana Pak? Apakah ada parameternya? Bagaimana? Ya, nah, biasanya mereka pada awalnya ini mereka mencoba-coba dulu. Jadi biasa mencoba-coba dulu, atau biasa juga para bandar memberikan gratis, karena ini biasa mereka sudah targetkan
ini orang ini punya duit, jadi biasa mereka kasih gratis dulu. Ketika digampangkan juga ya. Iya, digampangkan. Jadi dia pikir, wah ini dikasih gratis, dicoba dulu, dirasakan dulu. Wah, ketika dia sudah rasakan efeknya, dia pikir, wah ini enak rasanya, ya, bisa fly, bisa melayang, ya, bisa menghayal dan sebagainya karena efek stimulan tadi, ya, dan juga bisa berhalusinasi. Nah, akhirnya ketika dia sudah kecanduan ketergantungan, tahap berikutnya ini bandar ini sudah mulai minta bayar, karena dia target, dia lihat ini orang punya duit, karena harganya tidak murah Pak Ferdinand. Kalau sabu di Sulawesi Utara 1 gram itu 2,5 juta sampai 3 juta. Maaf Pak, saya potong. Apakah ini berdasarkan evidence base Pak atau? Iya. Ya, jadi ada survei dari BNN seperti itu, ya. Jadi ini akhirnya bandarnya menjadi kaya. Dia target dengan orang-orang yang memiliki uang. Jadi biasa pengguna ini adalah orang-orang yang memiliki uang, karena sasaran bandar untuk memperkaya diri mereka. Nah, makanya ini tahapan-tahapan ini yang terjadi sehingga mereka mengalami kecanduan, ya. Ada diberikan gratis, ada yang dijebak juga, bisa juga ada yang dijebak oleh teman sendiri, dijebak tanpa sepengetahuan, dijebak lewat makanan, ya, dijebak mungkin diajak juga traveling, tiba-tiba diberikan tanpa sepengetahuan, akhirnya orang tersebut merasa, wah rasanya kok seperti ini. Nah, temannya langsung katakan, bagaimana rasanya, enak? Nah, bila enak, nah, kamu pakai ini tadi. Nah, mulai ditawarkan. Jadi inilah kalau kita tidak kuat maka akan timbul seperti itu proses tahapan kecanduannya Pak. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya ini port of entry-nya ini ternyata banyak ya, Iya. termasuk bujukan ya. Bujukan. Nah ini saya jadi keingat beberapa kasus itu diekspos di media massa itu seperti di film-film ya, itu jadi adaptasi seperti itu ya. Iya. Nah, jadi awalnya cuma senang-senang, Iya. kemudian lama-lama sudah cari-carinya. Oke, tapi overall ini Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi tentang setelah dia ketergantungan, dampak apa yang muncul setelah, terutama dampak negatifnya Pak ini, supaya lebih memberi pencerahan untuk keluarga sehat. Bisa jadi anggota keluarganya atau tetangga atau saudaranya itu mungkin sudah menunjukkan indikasi seperti itu. Iya. Jadi kalau dia sudah kecanduan ada beberapa dampak, ya. Dampak fisik. Dampak fisik otomatis dia tidak lagi bisa beraktivitas seperti orang normal, ya, tidak bisa beraktivitas. Bahkan biasanya tubuhnya sudah tidak bisa dikendalikan, karena yang kena ini adalah sistem susunan saraf pusatnya, tidak bisa kendalikan. Kami biasa kalau sosialisasi itu ada video-video yang kita putar disaksikan oleh audiens, bagaimana penyalahguna itu bahwa tubuhnya mereka tidak bisa kendalikan lagi, ya, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas itu secara fisik. Bahkan juga mereka yang menggunakan atau sudah kecanduan narkotika itu fisik mereka, wajah mereka akan kelihatan lebih tua dari umur mereka. Mungkin usia Kelihatannya, iya, air mukanya lebih iya. tua dari sana. Dan sebenarnya kita juga ada contoh-contohnya kalau di secara visual ada contohnya yang memang kenyataan terjadi. Jadi misalkan dia umur 20 tahun, dia menggunakan narkotika selama 3 tahun, dia di usia 20 tahun sudah kelihatan fisiknya seperti opa-opa, sangat tua. Dan orang tidak akan menyangka bahwa dia usia 20-an tahun seperti itu, baik dia laki-laki maupun perempuan. Efeknya sama, jadi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Kemudian ada juga dampak kesehatan. Otomatis dalam jaringan-jaringan tubuhnya, fungsi hati, ya, fungsi bagian-bagian tubuh yang lain akan terganggu. Ginjal itu otomatis akan terganggu karena sudah dirusak dengan zat narkotika ini. Kemudian yang paling parah juga adalah dampak hukum, ya, yang mana kita di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu ada ancaman-ancaman memiliki, menyimpan maupun juga menggunakan, bahkan dia mereka yang sudah kecanduan itu ada ancaman-ancaman hukuman, baik hukuman badan maupun juga denda yang tidak sedikit Pak, sampai miliaran rupiah. Nah, ini dampak-dampak yang bisa diakibatkan karena mereka sudah kecanduan menjadi penyalahguna seperti itu. Iya, oke.
Ya, kalau sehat, Anda sementara menyimak untuk program Talkshow Kesehatan di hari ini berbicara tentang generasi anti narkoba ya, dan masih bersama dengan Pak Terry Tikoalo dari BNN. Dan nanti di menit ke-30 kami akan membuka layanan telepon bagi Anda yang bisa bergabung untuk menyampaikan masukan pendapat Anda sehubungan dengan topik yang dibahas. Baik, kita kembali ke Pak Terry. Pak Terry, ini kan yang mirisnya ya, ini yang mirisnya karena sepertinya masyarakat terutama sasarannya itu adalah anak-anak muda, kemudian pengguna-pengguna aktif ini sepertinya mencontoh ya, ini mengadaptasi mungkin dari segi media sosial, dari tayangan-tayangan, film-film yang dari luar itu sepertinya melegalkan dalam tanda kutip ya penggunaan narkoba itu sebagai satu hal yang wajar. Kemudian mereka lihat juga di kondisi sehari-hari itu public figure, artis, bahkan juga tidak jarang tokoh-tokoh agama. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri sebagai seorang penyuluh ini, gimana ini supaya masyarakat tidak terjebak pada adaptasi yang keliru seperti ini? Oke, ya. Memang ini tantangan bagi kami, apalagi selaku Badan Narkotika Nasional ya, yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Ini tantangan bagi kami karena kadang-kadang public figure yang harusnya memberikan contoh yang baik, justru mereka tidak memberikan contoh yang baik. Mohon maaf, ini barusan kemarin saya ketemu dari daerah Minahasa Utara. Katanya ketika acara 17-an, ternyata di sana ada perangkat desa yang melakukan pesta miras dan disaksikan oleh masyarakat. Nah, ini tentunya sangat miris ya bagi kita selaku BNN yang sudah begitu giat untuk mengkampanyekan bahaya narkoba ini, tapi ternyata ada juga oknum-oknum public figure yang tidak memberikan contoh yang baik. Padahal kita mengharapkan ini peran serta dari baik stakeholder lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, masyarakat maupun juga lingkungan pendidikan untuk bersama-sama bergandengan tangan, ya, untuk bergandengan tangan dalam menciptakan Indonesia bersih narkoba. Tapi ternyata ada oknum-oknum tertentu yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memberikan contoh. Padahal kita sudah sangat berusaha bergandengan tangan untuk menciptakan daerah itu menjadi daerah bersinar atau bersih narkoba. Yang mana juga kita sudah ada beberapa daerah yang kita intervensi ya, yang di tahun ini untuk provinsi Sulawesi Utara kita intervensi di Kota Manado, khususnya di Manado bagian utara karena di sana termasuk kawasan rawan. Kita mengharapkan ada perubahan-perubahan yang signifikan ya, dari model lama mereka mungkin seperti dikatakan tadi Pak Ferdinand, ada oknum-oknum yang tidak memberikan contoh, ada aparat, ada tokoh masyarakat. Nah, dengan kita memberikan pencerahan, kita memberikan advokasi, maka ada perubahan-perubahan yang signifikan sehingga nantinya diharapkan daerah itu atau kawasan itu menjadi kawasan yang bersinar atau bersih dari narkoba, gitu ya. Iya. Jadi ekspektasi itu sebenarnya sudah dijalankan, dijabarkan dalam bentuk program-program yang banyak Pak ya. Iya. Tapi kenyataan lapangan masih banyak juga Masih ada. masih fighting Pak untuk itu. Iya. Baik. Dan ini pertanyaan berikutnya kita ke secara institusi nih Pak ya, karena tadi Pak sudah menyinggung tentang BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau dilihat dari segi kebijakan seperti Pak Terry katakan secara keseluruhan itu sudah dilaksanakan secara nyata ya di lapangan. Tapi kalau misalnya spesifik mungkin masyarakat perlu diberikan pencerahan, layanan untuk masyarakat di BNN seperti apa saja Pak? Oke, ya. Jadi kita BNN melakukan kegiatan namanya P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ya, karena kita bukan badan narkoba ya Pak, kita adalah badan narkotika. Jadi sehingga kewenangan kita adalah penindakan di narkotika. Jadi mohon maaf kepada masyarakat yang kadang-kadang melaporkan ada tindakan penyalahgunaan misalkan psikotropika atau bahan adiktif, itu kita limpahkan ke pihak kepolisian ya, karena sudah ada kewenangan masing-masing dan juga ada dari pihak Badan POM. Tetapi layanan kita termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi. Kita melayani dia penyalahguna narkotika, penyalahguna psikotropika atau penyalahguna bahan adiktif,
kita melayani untuk rehabilitasi, ya. Ada kita punya klinik rehabilitasi yang siap untuk melayani mereka. Dan di sini kita juga BNN ada pelayanan tes urin deteksi dini, ya, dan juga ada tes urin untuk namanya SKHPN yang mau masuk kerja, meminta keterangan bersih dari narkoba, bisa ambil di klinik BNN. Ya. Tapi ada juga istilah yang untuk deteksi dini, itu deteksi dini untuk kantor-kantor yang karyawannya perlu pemeriksaan khusus, itu kita lakukan deteksi dini. Dan juga kita juga BNN menerima mahasiswa atau anak-anak sekolah yang mau magang. Mereka mau magang silakan ke BNN. Mereka bisa ketahui pelayanan-pelayanan di situ, ada pelayanan pemberantasan penindakan, maupun saya katakan tadi kita bisa juga diundang oleh masyarakat untuk sosialisasi penyuluhan tentang bahaya narkoba, siapapun itu, bisa dari kelompok masyarakat, gereja, masjid, lingkungan, atau kantor-kantor swasta maupun negeri, silakan mengundang kami. Itu jangan dipikirkan biayanya. Jadi untuk kita sosialisasi penyuluhan gratis, ya, karena kita sudah beberapa kali diundang di beberapa daerah, di beberapa tempat, bahkan sampai daerah Minahasa Selatan yang belum ada badan narkotikanya di sana, dan juga di beberapa daerah seperti Minahasa Utara juga kita siap ke sana. Karena Pak Ferdinand, memang penjangkauan kita agak terbatas, karena di Sulawesi Utara dari 15 kabupaten kota hanya 4 kabupaten kota yang ada BNN, yaitu Manado, Bitung, Sangihe, dan Bola Mongondo. Jadi ada 11 kabupaten kota yang belum ada BNN kabupaten kotanya, sehingga kita dengan keterbatasan personil berusaha untuk bisa menjangkau. Nah, makanya kami harapkan peran serta dari stakeholder atau masyarakat di sekitar kita, mari juga bisa mengundang kami, ya, mengundang kami siap turun di mana saja mereka undang, kita siap bersama-sama dalam menciptakan kawasan itu bersih dari narkoba, seperti itu. Iya, oke. Ya, satu terobosan ya ini Ya. dari secara institusi tentang P4GN. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa di sini merupakan ada campur tangan ya, maksudnya intervensi juga dari pemerintah. Kira-kira dari pemerintah daerah sendiri di program P4GN ini apa yang bisa dilakukan oleh pihak ini? Oke. Jadi Pak Ferdinand, ini pertanyaan sangat baik. Ini kita lihat khususnya Presiden kita saat ini sangat berkomitmen untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba ini. Makanya beliau mencantumkan itu dalam visi misi beliau yang namanya Asta Cita. Itu di poin ke-7 beliau mencantumkan memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan juga narkoba. Nah, ini luar biasa Pak Presiden dan Wakil Presiden, visi misi kemudian diterapkan, diperkuat lagi di daerah kita Sulawesi Utara. Kami sangat bangga dengan Pak Gubernur kita dan Wakil Gubernur yang memprioritaskan. Mereka memprogramkan, mencantumkan di misi nomor 1. Ya, misi nomor 1 Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu mencegah dan memberantas KKN dan juga korupsi serta narkoba. Nah, ini misi dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Jadi ini merupakan peran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menciptakan kawasan itu menjadi kawasan yang bersih dari narkoba. Bahkan lewat Pak Gubernur sudah membentuk Forkom P4GN, Forum Komunikasi P4GN. Di dalamnya ada beberapa instansi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilibatkan bersama-sama dengan BNN, dan di situ sudah disusun rencana aksi P4GN namanya, dari masing-masing yang masuk dalam Forum Komunikasi P4GN ini yang dibentuk bersama-sama dengan Pak Gubernur. Dan ini sudah terbentuk dan sekarang sementara action. Di dalamnya kita berharap instansi-instansi terkait bisa mendukung untuk pelaksanaan program dari Forkom P4GN ini yang melibatkan
stakeholder di pemerintah daerah dan juga kami dari BNN. Jadi itu peran yang luar biasa sebenarnya dari Pak Gubernur yang bisa mencantumkan penanggulangan bahaya narkoba ini di misi nomor 1. Dan ini tentunya memperkuat kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baik di masyarakat maupun di instansi-instansi swasta maupun juga pemerintah. Sehingga sekarang instansi-instansi pemerintah sudah banyak yang bergerak. Jadi mengundang kita melakukan sosialisasi apakah intern mereka, kita yang memberikan pencerahan maupun juga peran-peran mereka dengan waktu peringatan Hari Anti Narkotika Internasional kemarin, semua instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuat baliho tentang Hari Anti Narkotika Internasional yang di dalamnya ada pesan-pesan tentang bahaya narkoba, mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Ini luar biasa, ini bentuk-bentuk peran dari stakeholder yang ada dan sebagai wujud nyata dari misi Pak Gubernur. Ini kelihatan tahapan-tahapan awal yang kami harapkan nanti ke depan bisa lebih lagi diperhatikan, amat terlebih tentunya penganggaran. Karena ketika sudah ada anggaran, maka bisa lebih actionnya. Mungkin kita bisa melakukan operasi bersama dengan instansi terkait di tempat-tempat hiburan atau di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan. Mungkin kita bisa melakukan operasi bersama. Seperti waktu lalu kita juga pernah lakukan itu bersama Kesbangpol. Karena Kesbangpol ini merupakan juga pionir, Pak. Oleh Menteri Dalam Negeri, Kesbangpol ini merupakan fungsi koordinator di Pemda untuk pelaksanaan P4GN, dan itu sudah diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi sampai ada BNN, untuk Pemdanya ada fungsi koordinasi yaitu Kesbangpol. Apakah di provinsi, apakah itu di kabupaten kota, itu fungsi dari Kesbangpol. Sehingga kabupaten kota yang tidak ada BNN-nya, maka fungsi peran dari Kesbangpol ini sangat diharapkan bisa berperan dalam menciptakan kawasan itu bersinar atau bersih dari narkoba. Dan kita juga sering ada rapat-rapat dengan baik pemerintah provinsi maupun juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan program P4GN ini yang melibatkan banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya Forkopimda yang ada baik di provinsi maupun juga Forkopimda yang ada di kabupaten kota. Seperti itu, Pak Ferry. Iya. Jadi kalau saya simpulkan, ini lintas sektoral yang sudah diharapkan ini bisa mencakup banyak ini ya, banyak sisi dari secara institusi maupun dari kehidupan masyarakat. Ya. Baik, untuk Naklugas yang Menyurat kepada kami, nanti ada call center, bisa WA, tidak perlu datang ke kantor BNN, bisa lewat call center kami, bisa WA di situ, bisa mengundang kami untuk memberikan sosialisasi bahaya narkoba di masyarakat atau di komunitas-komunitas di mana saja. Orang siap, ya. Makanya dukungan peran serta masyarakat sangat kami butuhkan. Bahkan tadi saya sudah singgung tentang ketahanan keluarga, ya, Bu Kos, di mana keluarga itu memang sangat berperan. Jangan hanya berpikir orang tua bisa memberikan uang kepada anak-anaknya, tapi tidak ada perhatian. Ini yang penting adalah memberikan perhatian, ya, ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Jangan hanya dimanjakan dengan uang tanpa ada kontrol, ya, kepada anak-anak kita. Makanya kadang-kadang kami menyampaikan juga ke orang tua, sekali-sekali boleh periksa anak PHP. Nah, karena selama ini jarang ada orang tua yang mau, orang Manado bilang mau kore atau mau lihat anak PHP, ya, mau kurir, sehingga di situ mereka ditawarkan dengan iming-iming uang yang begitu banyak. Nah, ini makanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, dan sekali-sekali boleh periksa dompet tas, boleh periksa dompet HP, yang sampai mungkin di tas itu sebanyak dompet kaleng-kaleng lem yang mungkin tidak ada praktek kerajinan, berarti dicurigai ada penyalahgunaan. Nah, ini tentunya kami sangat berharap dan mengharapkan dukungan peran serta juga dari orang tua, ya, sehingga tercipta ketahanan keluarga anti narkoba. Ya, nanti ada call center yang saya sampaikan saja, Pak. Ya, boleh. Renan. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, keluarga sehat. Saya
menyampaikan call center BNN Provinsi Sulawesi Utara, yang mana call center ini 24 jam ya. Bisa Bapak Ibu melaporkan di sini, mungkin di kompleks ada yang mau di rehabilitasi atau ada peredaran gelap, bisa dilaporkan kepada kami lewat call center ini. Ataukah ada ingin mendapatkan layanan sosialisasi, ya bisa lewat call center ini. Call centernya di nomor, bisa dicatat ya Bapak Ibu, di 0895 0779 7888. Ya, saya ulangi sekali lagi, call center BNN Provinsi Sulawesi Utara di nomor 0895 0779 7888 ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan layanan sosialisasi, suratnya WA saja di nomor ini. Tidak harus datang karena jauh mungkin. Sekarang sistem kan surat elektronik ya, bisa WA saja ke call center ini. Permintaan untuk sosialisasi nanti kita akan tindak lanjuti. Demikian. Iya. Baik, kalau kesehatan dengan demikian berarti sudah untuk program Talkshow Kesehatan di edisi hari ini untuk 4 September 2025 sudah membahas tentang generasi bersih narkoba. Terima kasih banyak Pak Ferry Tiko Alu dari BNN Provinsi yang sudah memberikan banyak pencerahan untuk kita mengenai narkoba dan segala aspek-aspek yang barangkali juga kalau kita cocokkan dengan kehidupan sehari-hari, barangkali ya sudah ada dijumpai di sekitar Anda. Dan akhirnya kami akhiri sampai sini untuk program Talkshow Kesehatan untuk edisi hari ini, dan kita bertemu di lain kesempatan untuk topik-topik berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Terry, sukses untuk tugas pekerjaan bersama tim yang hadir di studio kami pada saat ini. Akhirnya saya ingin mengucapkan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih keluarga Suara Sehat yang telah mengikuti talk show Bincang-Bincang Kesehatan.